atau babak belur. Keren. Beri besok, Be, kamu kebanyakan gitu lagi ya. Bukan kalau misalkan emang dipersiapkan malah lupa kan. Soalnya di Bang Gabe suka nonton komik dulu, spontan. Uhuy. Jawab. Kirain capek mancing. Tapi buat sekarang apa nih pancingannya? Karena jauh udah ditutup. Aerobic off-nya yang menurutku paling oke udah digunakan untuk sekarang. Mungkin tersisa dari Kaja karena linknya muncul dan dibiarkan didapatkan dengan pertukarannya adalah Roger harusnya. Oke. Mereka siap banget untuk berikan apapun itu ya. Jauhnya nih, tapi kan sekarang. Roger Langsung gak sih Roger? Roger Valen atau jangan-jangan mereka akan membawa Valen dan juga plus satunya nanti bakal menuju ke Tapi tetap Roger gak sih kayaknya? Roger sih. Harusnya. Karena kalau Rogernya bareng sama Link, ini bakal jadi ancaman banget. Sehingga dengan ada Roger akan lebih stabil untuk memainkan bagaimana kondisi menghadapi Link yang terlepaskan begitu saja. Karena kita tahu sendiri bahwa memang Bigetron suka banget bawain Link, Super Ken, build-nya langsung berseker sendiri dan terbuild. Tapi ingat gak Prof? Waktu Bigetron akhirnya pecah WS, Ya, statement dari Vincent Apa tuh? yang main Link kalah. yang main Link Ingat kalah. gak yang tukar-tukaran Roger Oh, Link, iya. Roger Link? Mungkin kita harus belajar sedikit sama bagaimana grand finalis MSC Sarji waktu lawan Falcon Semi Brand. Oke. Ketika ada Link dan Roger yang terlepas, mereka ngambil di first Roger. pick, mereka ambil Roger. Iya. Apakah lagi-lagi kita harus berkata dengan tier 1 dan tier 2 yang saat ini sedang berada di puncaknya? Kita soalnya lagi tier apa nih? Kalau aku hitung Tirani. 7. Kalau aku hitung 7. Hah? Ya. Tujuh. Kalau dari urutan MSC. Oh iya, urutan Iya. Iya. Gak no excuse, no excuse. Jauh banget. No excuse. No excuse. Season ini udah no excuse dan kita akan melihat bagaimana Arlott dari Super Look harusnya. Tapi Poviusnya langsung di pick 3 loh sekarang. Wow. Oh ini berarti udah ada jawaban harusnya. Dan kita tahu sendiri memang untuk Povius itu berapa kali kita bisa cancel untuk linknya ketika linknya lagi win voice. Digeser dikit, iya, dia langsung ke stop. Tapi kalau ngeliat dari Infobius sekarang juga kan emang udah revamp ya. Physical attack juga sekarang. Iya. Triggernya juga udah beda. Triggernya udah beda, bukan dari walaupun ada beda. magic damage juga ya, Ada tapi ya? yang dominan physicalnya. Tapi untuk counter Phobius sekarang nih, apa biasanya yang mungkin menanggulangi? Kan karena kita baru ngeliat Phobius baru minggu-minggu ini ya. Ya, Karena abis kena lockdown juga kemarin kan. betul, betul. Boleh sih pakai hero yang udah pasti aja lah nge-lockdown baliknya. Ada Kaja, Supres ada ya? Franco, Iya. Supres itu ada Stop kayaknya. aja berarti. Solusi dari segala solusi sih itu. Oke, berarti harus benar-benar di stop. Tapi ya Terizla juga udah ditutup kali ini Evos Glory. Mereka walaupun tahu melihat dari Super Look punya power dari Arlott, tapi mereka nggak mau tergocek ya dengan hal tersebut. Iya, iya, iya. Ini Arlotnya kan masih fleksibel juga kan, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk langsung kayak apa ya, mengarahkan kalau Arlotnya bakal ke arah X9. Akai, Wow, what a good band. Bener-bener kayak didinai secara nggak langsung untuk linknya biar tetap bisa terbang dengan pitch voice. oke. Tapi untuk pick keempat dari Evos Glory, mereka masih coba untuk mempertahankan flexibility untuk Rogernya itu sendiri harusnya. Iya. Mereka akan buka ke arah roamernya dulu mungkin sekarang. Dan roamer yang possible untuk punya area of effect yang besar. Atau mau ngambil ke arah stopper kayak Kufra. Ini juga bisa kedua sekali. Sangat ingin melihat Dreams yang emang bermain ya. Udah pick up-nya Franco-nya kah dikeluarin. Iya, berapa? Aja dikeluarin. Let's go. Oh, jadi main pick off aja udah sekalian ya? Iya, ini masalahnya mereka udah punya damage. Dan ternyata Itu dia ini Franco. dia. Franco. Franco, main pick off yang tentunya membuat sebuah jawaban baru semenjak kita melihat bahwa Harit juga akan menjadi malapetaka dan kita tahu build item dari Dreams cukup different. Dia bawain Fleeting Time dan Winter Crown. Iya, langsung. Iya. ambil. Biar dia bisa gigit-gigit manja tanpa terganggu Tanpa apapun. ada yang ganggu. Yap, oke. Dan dua yang akan langsung diamankan pula untuk Bigetron Alpha. Mereka butuh jawaban pastinya untuk siapa yang mengisi lini mid. Zas yang sudah langsung dijawab beserta dengan Lolita untuk Finn. Lolitanya buat ngedinai hero-hero seperti Marksman yang akan dibawakan. Tapi kayaknya ini harusnya Rogernya bakal ada di gold gak sih? Aku ngeliat kayak Roger sekarang di jungle, kayaknya Oke. resikonya tinggi banget, Prof. Iya. Tapi lagi-lagi sih kalau misalkan emang bukan di jungle, harusnya jungle yang tersisa Alpha dong. Nolan, Nolan. menang. Resikonya tinggi sih, tapi buat melawan Harit kayaknya butuh sustainability. Jadi kalau seandainya mereka bawain fighter lagi, ini bakal jadi draft yang oke banget. Julian. Untuk tim fight besar, Julian juga fine harusnya. Physical damage udah ada di Roger. Yang penting bikin sekarat member dari Bigetron Alpha itu bakal jadi solusi terbaik bagi Evos Glory. Oke, dan itu dia, Julian Julian yang diamankan. Alpha, Julian, Bane.
Ini Anafel pokoknya berkutat di 3 hero ini. Dan ternyata lagi-lagi fighter menjadi opsional dari Evos Glory. Setidaknya mengurangi juga efektivitas dari satu Guardian Reflection ya. Iya. Karena kalau untuk di Rogers ini kita tahu mungkin open fire saja yang dia sering gunakan dia. Iya. Tapi Tapi dia lagi-lagi cakar. hati-hati melemparkan enhance sight, takutnya mantul. Itu bahaya banget soalnya. Kita tahu damage dari Julian begitu burst, ini perlu dipertimbangkan. Penting kalau lawan Lolita, mainin enhance chain aja. Oke. Cancel kalau bisa nominal blast. Alright, tapi kalau ngeliat dari segi counter index dan meta rating sebenarnya masih dipegang juga untuk Evos Glory. Tapi dengan eksekusi yang begitu manis juga di game yang pertama, mampukah dipertahankan kali ini adalah match point untuk Evos Glory. Oke, ini dia match point untuk Evos Glory. Tapi kira-kira untuk MPL Arena, game kedua akan menjadi milik siapa? Bigatron atau Evos? Bigatron atau Evos? Oke, kalau begitu sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Oke, jangan lupakan ini adalah match point pastinya untuk Evos Glory. Satu kemenangan lagi yang harus mereka amankan sementara dari Bigatron Alpha. Dan harus bangkit ya, Prof. Ya ini bangkitnya pun harus benar-benar cepat ya. Yap. Karena dengan memanfaatkan link juga sih jatuhnya. Tinggal hero yang memang lagi overpower banget. Bilang sangat-sangat mahal harganya di draft pick. Tapi ditukarkan dengan adanya Roger dan Dreams. Hey! Udah apa itu? Udah delay. Berhasil menarik tadi ya, satu pancingan dan sudah mendapatkan ikan yang dia tuju. Yang memperlama team fight juga nantinya di area Little Wanderer. Karena kebetulan Evos Glory yang jalan duluan ke area dari Little. Oke, dan ya ini dia dari polanya terlihat jauh lebih cepat ya untuk Evos Glory. Segi pattern farmingnya juga, dan itu dia ada satu delaying waktu yang akhirnya bisa dimanfaatkan atas Iron Hook yang disebutkan oleh Dream, sementara malah dari emblemnya nih, Bro. Oh ini pull yourself together. Dan emblem yang sangat-sangat krusial terutama ketika ingin menggunakan flicker dan item aktif. Makanya udah kelihatan nih dari sini aja. Harusnya bakal bikin ke arah dari Winter Crown. Nah sekarang Anapel sendirian bisa dari bertahan. Anapel terjebak. Terbaca sepertinya ya, coba untuk melakukan adanya penyeberangan jungle dan akhirnya diantisipasi dengan begitu baik oleh Bigatron Niatnya Alpha. mau nge-trap ya, Yep. ternyata dia udah di-trap balik dan magic shoes. Ini Anapel cukup bisa terbilang baru juga sih untuk pemilihan itemnya dari Julian yang biasanya berkutat dengan itu di penetration atau mungkin Anfus. Dan gak waktu lagi sih, saya mau kena tarik juga. Ngeri betul. Tapi kalau ngeliat dari kedua belah gold laner kan masih cukup aman aja. Tapi ya untuk segi match-up-nya cukup imbang ya sekarang. Cukup imbang, cukup gak begitu kayak one-sided banget. Aha. Tinggal kita lihat siapa yang nanti bakal lebih berani untuk mengambil keputusan di area Golden karena kebetulan gerakannya Foreman pun di area Turtle. Dan Supercat mulai maju, siapa yang akan mendapatkan karya turtle tersebut, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Supercat dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karya Anapel, di mana sekarang Anapelnya dikejar. Charge-nya tadi sudah dikeluarkan dan juga Dreams masih terjebak. Oke, 1 point kill plus juga turtle yang bisa didapatkan dari ini dia Arlie yang akhirnya bisa dipegang oleh Bigatron Alpha. Ya akhirnya mereka bisa mendapatkan kontes objektif yang dari tadi mereka miss di game yang pertama. Aha. Anjing Cloud pun juga harus lebih berhati-hati karena bahkan dia belum mendapatkan level yang keempat. Zoning yang begitu luar biasa dari Moreno. Tambah untuk di setup turtle tadi. Kita melihat bagaimana Supercat yang emang gak ada stoppernya juga kebetulan. Nah memang masih belum ada Bloody Hunt yang bisa diefisiensikan oleh Dreams karena baru dapetin level yang keempat sepertinya sekarang. Oke, bahkan belum ya. Ini cukup berat. Dan sepertinya udah mulai ketahuan, Anapel harus lebih waspada lagi pastinya antisipasi. Dengan adanya rumputan-rumputan yang bisa dihuni oleh Finn. Tapi kalau ngomongin soal Finn sih, lagi-lagi sih dia bakal bermain seperti apa, cover kah? Hey, dan tertariklah sudah. Selesai kali ini Moreno. Oke, akhirnya Iron Hook yang bisa di follow up juga dengan adanya satu buah Bloody Hand. Membuat sang mid laner dari Bigatron Alpha berhasil untuk dihilangkan. Wow, what a beautiful Iron Hook. Lagi-lagi Dreams dengan terornya yang membuat teman-teman dari Bigatron Alpha harus lebih berhati-hati ketika mereka berada di laning phase. Sekarang Bang Romero Blast. Yang 19 ya masih bisa digocek, namun sekarang Dreams akan gantinya bisa selamat kanan bagian belakang. Masih ada Link dan juga pergerakan Cloud mencoba bisa memberikan bantuan, namun di tempat yang berbeda. Natko 1v1 situation tadi bersama dengan Eman Gun. Untuk kali ini kita lihat saja Wow. Natko masih berhasil mengamankan dirinya. Satu dodging yang dilakukan oleh Natko membuat akhirnya eksekusi dari Super Ken tidak berhasil, bro. Natko, begitu kejamnya dia melakukan takedown terhadap Eman. Dan gak cuma itu, dia menghindari serangan Deviant Sword.
yang begitu cepatnya dari Super Ken. Like a punch yang begitu on point. Dan akhirnya sekarang memenangkan landing di area gold lane. Membuat EVOS Glory gak perlu repot-repot ke gold lane. Mereka fokus ke objektif selanjutnya. Yap. Dan kita akan melihat dari peraduan retribution mungkin ya di game yang satu. Jadi kita lihat untuk perfect objektif bisa diambil sama EVOS Glory. Dan sekarang dari Bikin Alpha yang akan mencoba untuk mempertahankan hal tersebut. Ini bisa diusir jauhan ke belakang loh. Sekarang Superken sudah berada di area dead controlnya bersama dengan Finn. Luke sudah mulai mendekat pula. Cloud sudah mendekat kejauh dan sekarang Flammy mengganggu karena beberapa player. Coba lihat dari Superken yang diusir jauh banget ke bagian belakang dan juga totalnya akan menjadi milik siapa karena dengan Pages yang sudah diaktifkan. Mereka siap untuk beradu 12 yang tadi gak memberikan impact apapun dan sedikit lagi berhasil diamankan oleh NFL. Dan mereka semua bergerak mundur. Oh, thanks to Fluffy ya yang mendelay waktu, memberikan badannya di lini paling depan. Berhasil menarik lagi satu player dan juga dengan Floreng udah langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Super Luke. Masih berhasil menyelamatkan dirinya dan Dreams kabur langsung. Masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Sementara kali ini pun dari Golden udah mulai tarik-tarikan nih. Selalu terjadi pertukaran Prof. Iya, sekarang kalau ngomongin soal flicker, gara-gara Dreams mau pull yourself together, ya dia nggak perlu takut gitu loh untuk buang flickernya. Karena battle spell yang dia miliki akan lebih cepat serang dan item aktif juga bakal lebih menguntungkan untuk dia. Sehingga ini yang bakal senjata untuk EVOS Glory. Mereka akan punya waktu inisiasi yang lebih cepat dibandingkan dengan Super Luke yang mengandalkan Final Slash kali ini. Finn juga masih belum menunjukkan bagaimana Numenondas dan juga flickernya. Sehingga mungkin objektif selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah inisiatornya. Tadi Fluffy udah berhasil untuk membuying time di area Turtle. Next, siapa nih yang bakal bikin play ketika di area Turtle? Apalagi Turtle di bagian top lane. Jadi harusnya Eman dan Natko juga bakal coba untuk fight di area mid lane atau join untuk Turtle selanjutnya. Skyfiercer untuk Natko. Masing-masing jungler sudah diberikan satu lane untuk bisa berkarya dan juga mengembangkan apapun yang mereka miliki. Sementara terjadi ada keramaian di arah bawah yang ternyata digurungkan nih niatnya oleh EVOS Glory karena mereka tahu ini lane yang cukup berseberangan juga dengan adanya muncul dari arah Turtle di top lane-nya. Sementara sekarang Super Chen akan diberikan lane di atas untuk bisa keep up dengan level, dan kita tahu sendiri juga bahwa memang Super Ken membutuhkan waktu farm yang sangat banyak agar dia bisa mengejar ketertinggalan level serta item. Bukan minion tapi langsung Super Ken aja yang dihajar. diusir ya. Diusir sih lebih tepatnya, yang memberikan deliver damage paling tinggi dan fast of the Oasis seperti biasa dari Lolita. Tentunya ketika ada burst damage dari EVOS Glory, dinaiknya adalah item dengan heal effect, shield effect. Final Slash dikeluarkan dan sekarang Dreams jadi korban di area mid. Sekarang zaman force-nya udah terlihat pula di dalam area tersebut. Eman masih melihat dari kejauhan dan juga Dominator langsung yang menembak pundak dari Cloud. Eman berusaha untuk bisa menghancurkan Kara dari Alter Talent mid, di mana untuk sekarang Annabelle menjadi korban pula. Hilang satu persatu, ini hal yang tidak baik masih untuk EVOS Glory. Karena mereka dipanis lagi Final Slash. Final Slash-nya masuk kembali tapi Fluffy berjuang sendirian. Harus berada dengan Tigo. Sekarang kesakan ke Fluffy-nya bisa mendapatkan karena satu di mana Moreno-nya menjadi korban namun dibalaskan oleh Super Luke. Setidaknya ya, membawa pulang bingkisan 1 poin kill dari Moreno yang menghilang. Sementara ada portal yang sudah mulai connect, namun itu adalah satu player yang cukup tebal. Dimana Finn pun tetap menjadi korban dan juga Winter Crown sudah dikeluarkan. Namun ada 2 player yang sudah menunggu. Natko masuk lagi counter turret dan Super Luke melihat dari kejauhan. Final Slash dikeluarkan, Emannya langsung saja memfollow up damage-nya. Super Luke mundur kembali tapi setidaknya EVOS Glory dari player yang dipukul mundur. Dan ternyata Bikin Alpha mereka sekarang memimpin dengan hancurnya turret-turret. Dengan objektif yang bisa diamankan juga 3.500 gold yang dipegang. Ini semenjak tadi ada farm yang ternyata patternnya 4-1 ya. Bikin Alpha benar-benar ngasih farm ke Super Ken, bottom lane-nya benar-benar di babysit. Dan akhirnya Eman dapetin momentumnya untuk memenangkan bagaimana landing mereka. Dan belum ada pick off balasan dari EVOS Glory. 3.000 gold yang membuat Bikin Alpha kayaknya kalau main stick berlima, ini bakal jadi tim yang benar-benar susah. Perlu dipisahkan dengan adanya Franco. Counter setup mereka itu ada Lolita dan ditambah lagi dengan Arlot. Jadi siapapun yang ditarik itu pasti bakal balikin keadaannya. Sehingga untuk sekarang Dreams harus lebih berhati-hati dalam memilih Iron Hook-nya. Jangan sampai dia memilih Iron Hook yang merugikan bagi kubu EVOS Glory. Targeting berarti ya. Sudah terlihat ada botan yang masih dikeluarkan. Mereka memulai jalan yang pertempuran di dalam area tersebut. Tapi sepertinya ada Dominator yang memang dihentikan dan Dreams menjadi korban pula. Fluffy menjadi korban kedua. Bahkan sekarang Super Ken sudah mulai bergabung dan berhasil didapatkan oleh Moreno. Bisa tembak sama yang udah langsung dihasilkan begitu saja. Super Ken mencoba untuk bisa mendapatkan satu poin tambahan.
kill untuk Moreno. Moreno, triple kill diamankan, membuat kali ini pun EVOS Glory kehilangan 4 pemain in total. Bersamaan juga dengan adanya Lord yang akan langsung mereka eksekusi. Ya, ini bisa dibilang Lordnya akan sangat cepat sekali karena Super Ken-nya juga sudah memiliki damage yang cukup. Iman juga akan nge-follow up hal tersebut. Free Lord untuk Bigetron Alpha ketika mereka stick berlima. Even Franco dari Dreams gak akan menjadi masalah. Lord di menit ke-9 cukup cepat dan langsung muncul dengan keadaan 5.000 gold lead. Saya bakal coba untuk di-press lagi sih area yang gelap lagi Super Ken-nya. Dia udah punya endless battle. Dia bakal punya damage tambahan yang cukup dalam bentuk damage untuk bisa menumbangkan lini belakang dari EVOS Glory yang sedari tadi benar-benar bermain dengan sangat safe. Yap. Dan mungkin yang membedakan ini ada di sosok rovernya juga nggak sih buat EVOS Glory? Kayak Ijen kan akan jauh lebih aktif. Karena kalau Iron Hook dia butuh banget adanya hook aim yang bagus. Ya, presisi yang tepat ya. Tapi Fluffy juga baru selesai dengan Warhax. Apakah nanti ini akan menjadi jawaban semenjak spell wave-nya dari nanggung untuk bisa mempertahankan bagaimana tubuh dari Poveus ketika dipukul oleh member dari Bigetron Alpha. Yap, dan Tejas nggak cukup ya tadi dia untuk bisa bertahan di depan. Oleh Crystal tapi dari Emma. Wow, akan semakin mengerikan lagi damage yang disumbangkan. Sementara, Ya, Purify. hampir aja. Purify ya Oke, untungnya ya. untung ada Purify. Andai kalau tidak akan ada cerita yang berbeda harusnya tadi di mana sekarang Lordnya di atas bergerak dengan lebih bebasnya. Satu best start. Di area top sudah dihancurkan. Oke, dan tidak mau overcommit pastinya untuk Bigetron Alpha. Mereka memilih untuk mundur dulu. Mereka bakal set up ulang bagaimana untuk bisa mendobrak ini pertahanan. Tapi Super Loop maju Oke, ya. Super Luz maju sendiri dan juga Final Slash dikeluarkan. Natko berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sejauh ini Natko-nya masih berhasil untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Tapi nomor 11 masih dihasilkan begitu saja. Dan Dingsha menjadi korban pertama. Satu pesta di dalam mid masih dihancurkan. Dominatornya bekerja di begitu ekstranya. Di bagian tengah ada 5 player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka berkumpul untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung. Tapi Flavinya berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi tidak bisa triple kill. Looking for Meda bisa didapatkan oleh Moreno. Tempo sampai dihasilkan. Namun Clockun pergi ke arah yang berbeda. Hanya ada diri sendiri, tapi sekarang base-nya terbuka dan harusnya game kedua menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan seharusnya